Selamat sore pemirsa, saya Shena Damayana akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Kabar Merah Putih. Kami akan mengabarkan sejumlah informasi mengenai kegiatan Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya. Dan inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia yang dijadwalkan hari ini batal dilakukan. Kabar ini disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam unggahan di platform X pagi tadi pukul 10.23 waktu setempat. Dalam unggahannya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan pihaknya telah bersiap menerima kunjungan Presiden Prabowo hari ini di Pulau Langkawi. Kendati demikian, pada Minggu malam tadi, Anwar menerima pesan bahwa kunjungan itu tidak jadi dilakukan karena Presiden Prabowo dalam kondisi tidak sehat. PM Anwar kemudian turut mendoakan kesembuhan untuk Prabowo dan berharap bisa menjadwalkan ulang pertemuan tersebut. Sebelumnya, Presiden Prabowo mengungkapkan rencana kunjungan ke Malaysia untuk menemui Perdana Menteri Anwar Ibrahim usai menghadiri konferensi tingkat tinggi. Presiden Prabowo Subianto tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada hari Senin 23 Desember 2024 sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Kedatangan kepala negara di tanah air setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Mesir. Di bawah tangga pesawat tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Terlihat menyambut pula Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Selanjutnya, Presiden Prabowo melakukan rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu Naratetama, Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Momen libur Nataru menjadi waktu puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat, sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan umum. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja agenda Presiden Prabowo Subianto usai kunjungan kenegaraan ke Mesir sejak pekan lalu, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan Haider Fasyal. Fasyal, bagaimana situasi terkini di sana? Ya baik, Sena dan juga pemirsa, saat ini saya tengah berada di Istana Negara dan kami dapat informasikan bahwa untuk situasi di Istana Negara sendiri ini memang saat ini cukup kondusif. Tidak ada pertemuan ataupun rapat terbatas yang dilakukan sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Karena memang informasi yang kami peroleh pun saat ini Presiden Prabowo Subianto masih tengah berada di Hambalang usai melakukan pendaratan sekitar pagi menjelang siang tadi di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan memang Sena dan juga pemirsa tadi juga sudah disampaikan di paket berita bahwa sebetulnya hari ini memang Presiden Prabowo Subianto diagendakan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, yang ini adalah Anwar Ibrahim. Namun hal tersebut ditangguhkan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari apa yang disampaikan oleh Anwar Ibrahim melalui postingan media sosialnya. Dikatakan bahwa penangguhan pertemuan ini dilakukan atau
atas permintaan dari Presiden Prabowo Subianto pada malam hari sebelumnya, karena dianggap Presiden Prabowo Subianto ini kondisi tubuhnya sedang tidak sehat begitu, dan akhirnya pertemuannya pun ditangguhkan untuk waktu yang belum ditentukan. Nah, kendati dikatakan sakit, namun juga dapat kami informasikan bahwa hari ini benar sekali bahwa Presiden Prabowo Subianto sempat melakukan aktivitas kepresidenannya. Berdasarkan rilis yang kami peroleh dari Biro Pers Media Istana, disampaikan bahwa tadi setibanya Presiden Prabowo Subianto di Lanut Halim Perdana Kusuma pada pukul 10:45 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto disambut oleh sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih. Ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, ada juga Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, ada Menteri Sekretaris Negara Hadi Prasetyo, dan juga sejumlah kepala lembaga negara lainnya seperti misalnya Panglima TNI, Kapolri, dan juga Kepala Badan Intelijen Negara. Dan setibanya di sana, Presiden Prabowo Subianto betul sekali juga tadi disampaikan di paket berita bahwa langsung menggelar pertemuan terbatas begitu, rapat terbatas di salah satu ruangan di Lanut Halim Perdana Kusuma, membahasnya terkait dengan kelancaran dan juga pengamanan dan juga keamanan pada masa Natal tahun 2024 dan juga tahun baru tahun 2025, di mana masa-masa ini dianggap merupakan puncak aktivitas dan juga mobilisasi masyarakat, sehingga dirasa perlu untuk dilakukan perencanaan lebih lanjut terkait dengan keamanan guna memastikan kelancaran keamanan dan juga ketertiban mobilisasi dari masyarakat. Selain daripada itu, maksud kami tadi di dalam rapat tersebut juga Presiden Prabowo Subianto memuji para jajarannya atas kerja kerasnya memastikan bahwa Nataru ini berjalan lancar. Nah, Sena, selain daripada itu tadi juga disampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini juga Indonesia tengah dilanda cuaca yang cukup tidak menentu begitu, sehingga Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait dengan perkembangan cuaca terkini. Nah, setelah dari rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo Subianto kemudian bertolak kembali ke Hambalang, dan hingga sampai saat ini belum ada informasi Presiden Prabowo Subianto datang ke Istana Negara. Mungkin jika kita mengkaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Anwar Ibrahim, bahwa hari ini mungkin digunakan Presiden Prabowo Subianto untuk beristirahat sejenak supaya secepatnya bisa membaik keadaan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut. Untuk sementara demikian, Sena, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih banyak Fasyal. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, untuk memperlancar arus mudik Nataru, ruas tol Probolinggo Banyuwangi akan beroperasi secara fungsional. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan ketersediaan listrik untuk 20 hari ke depan dipastikan aman untuk operasional di Pelabuhan Merak. Hal tersebut diungkapkan saat Bahlil Lahadalia meninjau Pelabuhan Merak, Banten. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama dengan PLN dan PT Pertamina meninjau ketersediaan listrik dan bahan bakar di Pelabuhan Merak, Banten. Mereka meninjau ketersediaan listrik untuk operasional pelabuhan. Tinjauan juga dilakukan di SPBB Pelabuhan Merak untuk memastikan ketersediaan bahan bakar kapal tercukupi hingga libur Nataru berakhir. Bahlil Lahadalia menyebut ketersediaan listrik untuk lebih dari 20 hari ke depan dipastikan aman untuk operasional Pelabuhan Merak. Mengecek bagian rangkaian daripada tugas Satgas Nataru dalam hal penyiapan listrik dan BBM. Tadi saya ngecek listrik dengan PLN di Soralaya, alhamdulillah clear. Kapasitas terpasang 3.400, yang terpakai 2.600, jadi sisanya ada sekitar 600 sampai 700 megawatt. Jadi dapat dipastikan clear. Kemudian adalah untuk bahan bakarnya sampai 23 hari. Ketersediaan bahan bakar minyak dan batu bara juga dipastikan sudah mencukupi untuk operasional kapal selama Natal dan Tahun Baru. Dari Merak, Banten, Zinedine Duhan, Junaidi Ahmad, TV One mengabarkan.
Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menjamin kelancaran arus mudik di sepanjang jalur tol Pulau Jawa saat libur Natal dan Tahun Baru. Untuk memperlancar arus mudik Nataru, ruas tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 13 km akan beroperasi secara fungsional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau kesiapan ruas tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 1 Gending Keraksaan yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ruas tol yang terbentang dari Simpang Susun Gending hingga Keraksaan sepanjang 13 km ini akan dibuka secara fungsional guna mendukung kelancaran arus lalu lintas menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2025. Ruas tol ini akan beroperasi secara fungsional dari pagi hingga sore, yaitu pukul 6 pagi hingga 16 waktu Indonesia bagian Barat, dan hanya dapat dilalui oleh kendaraan kecil. Saya hanya ngecek kesiapan tol fungsional ini. Saya berharap bahwa tol fungsional 13 kilo Pak ya? 13 kilo termasuk akses ya. Total panjang 13 kilo ini bisa benar-benar bermanfaat untuk memperlancar perjalanan teman-teman semua yang mau berlibur ke Bali ataupun pada saat kembali dari liburan. Harapannya tentunya mengurangi waktu tempuh dibandingkan dengan melewati jalan nasional, juga mengurangi kemacetan di jalan nasional manakala musim liburan seperti sekarang ini. Memang belum pembangunannya belum 100%, baru 80 sekian persen Pak ya. 84 sekian persen. Makanya kemudian dengan alasan safety kita hanya operasikan setengah hari ya Pak ya, sampai jam 4 sore ya. Sampai jam 4 sore. Dan hanya bisa beroperasi separuh lajur. Jadi one way lah. Hari ini sampai dengan tanggal 27 Desember kita operasikan yang mengarah ke Bali, demikian juga kebalikannya pada saat arus balik 28 sampai tanggal 5 Januari kita alihkan dari arah Banyuwangi dan sekitarnya kembali ke Surabaya. Jalur tol Probolinggo-Banyuwangi Seksi 1 Gending Keraksaan beroperasi secara fungsional saat arus mudik libur Nataru sejak tanggal 21 hingga 27 Desember 2024. Jalur tol ini akan kembali dibuka saat arus balik mulai 28 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Untuk memastikan penerapan pengisian tabung LPG 3 kg telah sesuai dengan prosedur baru, Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau stasiun pengisian bulk LPG di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Peninjauan dilakukan guna memastikan LPG 3 kg yang disalurkan ke masyarakat sudah sesuai memenuhi standar dan sesuai takaran. Menteri Perdagangan Budi Santoso memantau secara langsung stasiun pengisian bulk LPG di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Peninjauan dilakukan guna memastikan LPG 3 kg yang disalurkan ke masyarakat sudah memenuhi standar dan sesuai takaran. Universal Filling Machine yang merupakan alat standar pengisian tabung LPG 3 kg sebelumnya telah disosialisasikan oleh Pertamina Patraniaga pada 19 Desember 2024 lalu di Jakarta. Budi Santoso turut mengapresiasi upaya Pertamina Patraniaga dan meminta seluruh SPBE sesuai prosedur dengan menjaga ukuran berat bersih dari tabung LPG 3 kg. Kita ingin memastikan bahwa SOP yang dilakukan sudah sesuai prosedur ya. Jadi kemarin tanggal 19 Desember ya, PT Pertamina sudah melakukan sosialisasi kepada seluruh SPBE di Indonesia, dan kita hari ini memastikan. Jadi kalau kita ke SPBE atau SPBU itu tidak semata-mata melakukan pengawasan, tetapi juga kita harus pengecekan awal untuk memastikan biar tidak ada pelanggaran ya. Jadi kita pastikan bahwa semua prosedur benar sehingga masyarakat yakin kalau mau beli LPG 3 kilo itu timbangannya sudah sesuai ya. Jadi kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pertamina yang telah melakukan prosedur ini sesuai aturan yang berlaku. Saat ini sudah ada 700 Universal Filling Machine yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dengan prosedur yang lebih ketat, pengisian LPG 3 kg dipastikan tidak akan merugikan konsumen. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan stok dan harga kebutuhan pangan tetap stabil menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Cenderung stabil meski tidak turun juga, ada sedikit penurunan harga pada beberapa komoditas. Pernyataan ini disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso saat mengunjungi Pasar Tagok Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Senin pagi. Budi Santoso mengklaim harga sejumlah bahan kebutuhan pokok masih stabil. Meski ada beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga, hal tersebut diakibatkan pasokan yang turun karena pengaruh cuaca. Harga daging ayam saat ini naik Rp1.000 menjadi Rp35.000 per kilogram, sedangkan harga cabai mencapai Rp32.000 per kilogramnya. Berdasarkan hasil koordinasi kami dengan produsen, yang sudah mulai pasokan sudah mulai ada, mungkin distribusinya yang terlambat. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu karena juga baru 2 hari ini sebenarnya. Sebelumnya ada masalah. Kemudian minyak goreng tadi normal, yang minyak kita normal, telur, beras, ya kemudian daging ayam, daging sapi semua normal. Jadi ayam tadi naik 1.000 ya, jadi harganya 35.000 tapi masih di bawah acuan. Ya dulu cabai juga begitu, cabai dulu itu sempat 32 ya, cabai itu kan 55 acuannya, 32 cuman karena pasokannya yang kemarin terlambat jadi agak naik. Tapi kalau ayam tadi masih di bawah harga acuan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, pemerintah menargetkan 1 juta anak asuh dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan program yang diandalkan pemerintah untuk menyelesaikan isu strategis nasional, termasuk gizi hingga pengentasan kemiskinan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wihaji menargetkan 1 juta anak asuh dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Hal ini disampaikan Wihaji saat berkunjung ke Desa Suter di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, yang merupakan wilayah dengan angka stunting tertinggi di Bali. Menurut Wihaji, perlu kerjasama semua pihak untuk membantu anak-anak stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Didampingi Pak PJ Gubernur dan Pak Bupati bersama Ibu ada kegiatan di Kabupaten Bangli dalam rangka monitoring sekaligus cek program kita namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Di Bali ini untuk stunting paling bagus, paling rendah se-Indonesia itu Bali. Cuma problemnya tentu kita pastikan menyelamatkan 1 orang sama dengan menyelamatkan 1 generasi. Maka Pak Gubernur tadi sudah pesan bahwa 1 orang bukan masalah jumlah, tapi itu bagian dari warga negara Indonesia, perlu keadilan. Maka alhamdulillah teman-teman tokoh-tokoh Bali tadi, Desa Adat, beliau, Pak Bupati semua mau menjadi orang tua asuh dari salah satu anak asuh yang memang secara standar dan indikator masuk dalam keluarga resiko stunting. Targetnya 1 juta anak asuh dalam waktu ke depan. Kita evaluasi, kita monitor. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan program yang diandalkan pemerintah untuk menyelesaikan isu strategis nasional, termasuk gizi hingga pengentasan kemiskinan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, pemerintah berharap dapat mempercepat penurunan prevalensi stunting sesuai target nasional. Dari Bangli, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri acara peringatan Haul ke-15 Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Acara Haul Gus Dur mengusung tema menajamkan nurani untuk membela yang lemah, mencerminkan nilai-nilai perjuangan Gus Dur yang selalu berpihak pada kemanusiaan dan keadilan.
Haul ke-15 Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur digelar di komplek kediamannya di Jalan Al-Munawaroh, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Menteri Agama Nasaruddin Umar ikut hadir dalam acara ini. Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, mantan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri PPPA Arifatul Khairi Fauzi, dan Wakil Menteri PPPA Veronika Tan juga ikut hadir. Sedangkan dari jajaran ulama yang ikut hadir seperti Mustafa Bisri atau Gusmus, mantan Ketua PBNU Kiai Said Akil Siroj, dan Wakil Ketua Umum PBNU Zulfa Mustafa. Haul ke-15 Gus Dur ini sekaligus menjadi momen refleksi bagi para pengikut Gus Dur untuk mengingat semangat toleransi, pluralisme, dan perjuangan yang diwariskan Presiden keempat RI tersebut. Haul Gus Dur ke-15 ini mempunyai tema menajamkan nurani dan membela yang lemah. Karena seperti kita sama-sama tahu bahwa salah satu hal yang menjadi salah satu karakteristik Gus Dur selama ini adalah pembelaan Gus Dur terhadap mereka-mereka yang lemah dan terpinggirkan. Berbagai kegiatan dilakukan di acara Haul Gus Dur ini. Sahabat-sahabat Gus Dur termasuk Menteri Agama Nasaruddin Umar juga memberikan sambutan dalam acara ini. Dari Jakarta, Rehana Mezia, Dudi Ardiansyah, TV One mengabarkan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani bertemu dengan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa di Mekah, Arab Saudi, Sabtu 21 Desember 2024. Pertemuan keduanya membahas perkembangan dunia Islam, perdamaian hingga kemanusiaan. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Isa di Mekah, Arab Saudi pada Sabtu 21 Desember 2024. Sekjen Al-Isa menyambut Ketua MPR RI Ahmad Muzani dengan hangat dan mengapresiasi bahwa kunjungannya sangat penting dalam rangka membangun kerjasama maupun jembatan untuk mengkampanyekan wasatiyat Islam hingga perdamaian dunia. Menurut Al-Isa, Indonesia merupakan contoh baik dan sukses dalam menjaga keberagaman yang mampu mempertahankan persatuan kebangsaan. Kami tadi berdiskusi dengan beliau tentang bagaimana pengalaman kami di Indonesia mengelola toleransi, mengelola perbedaan sebagai menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah kebersamaan, dan menjadi sebuah keindahan. Tentu saja beliau bisa menerima itu sebagai sebuah bentuk dialog, dan beliau juga sudah memiliki pengalaman yang panjang di banyak negara, baik dengan agama-agama yang berbeda dan dengan sekte-sekte yang berbeda. Beliau lakukan itu, dan beliau memahami bahwa Indonesia adalah sebuah contoh bagaimana toleransi hidup, toleransi menjadi sebuah kenyataan di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menyampaikan undangan kepada Al-Isa untuk berkunjung ke Indonesia. Kunjungan akan diagendakan bertemu dengan pimpinan dan anggota MPR RI, tokoh agama, pimpinan ormas Islam, pimpinan perguruan tinggi dan pesantren, juga tokoh-tokoh nasional. Dari Mekah, Arab Saudi, Hannibal Wijayanta, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara perayaan Natal dan Remaja di GKI Wahid Hasyim Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Gibran juga berinteraksi dengan beberapa anak remaja dan membagikan hadiah Natal untuk anak yang hadir. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir pada perayaan ibadah Natal anak dan remaja di Gereja Kristen Indonesia GKI Wahid Hasyim, Jakarta. Kehadiran Gibran disambut baik oleh anak-anak yang hadir pada perayaan Natal. Ini sekaligus menjadi momentum bagi mereka untuk berfoto dan berinteraksi dengan Wakil Presiden secara langsung. Dalam kesempatan ini, Gibran juga berinteraksi dengan sejumlah remaja. Gibran juga membagikan hadiah Natal untuk anak-anak dan remaja. Saya berkunjung ke salah satu gereja yang ada di Jakarta. Kebetulan hari ini ada Natal, perayaan Natal untuk
remaja. Jadi ya mampir ke sini sebentar sambil membagikan kado Natal. Apa saja kadonya? Apa saja kadonya? Oh, cuma alat-alat sekolah aja. Yang cewek nih, tapi yang sekolah minggu kalau enggak nanti. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga berharap perayaan Natal tahun ini bisa berjalan lancar, aman dan nyaman. Dari Jakarta, Leo Chandra, Rashid, TV One mengabarkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hari ini melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara. Apa saja agenda Wapres hari ini? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan Nofri Afandi. Nofri, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik pemirsa, tepat sekali pada hari ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerjanya ke Kota Medan, Sumatera Utara. Ia tiba di Kota Medan di Bandara ataupun Landasan Udara Lanut Suwondo Kota Medan pada pukul 11:40 waktu Indonesia Barat tadi. Ia pun mengawali kunjungan kerjanya ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas PVP Medan. Di sana ia mendatangi sejumlah stand job fair yang ada di lokasi itu, di mana tadi ada acara festival vokasi dengan memiliki rangkaian acara seperti job fair, kemudian pameran UMKM hingga pelatihan. Kemudian ia pun melanjutkan kunjungan kerjanya dengan meninjau proses pembangunan ataupun renovasi Stadion Teladan Kota Medan, dan tadi ia datang ke lokasi tempat saya berada saat ini, yaitu di Gedung Warren His Medan. Di sini ia meninjau Gedung Warren His Medan untuk mengecek kesiapan revitalisasi gedung bangunan cagar budaya peninggalan zaman kolonial Belanda ini yang akan menjadi ruang kreatif bagi masyarakat Medan dan juga UMKM. Nantinya gedung ini akan diresmikan pada 28 Desember 2024 mendatang. Tak lama dari sini, ia pun kembali melanjutkan kunjungannya ke lokasi lain. Tepatnya, tadi kami mendapatkan informasi ia akan melanjutkan kunjungan ataupun belusukan menemui warga yang berada di daerah Tembung dan akan langsung menuju ke gereja HKBP yang berada di Jalan Syekh Agul Kota Medan untuk mengecek sejumlah persiapan dalam menjelang misa Natal. Demikian, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nofri atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, TNI Angkatan Laut menggelar makan bergizi gratis bagi generasi muda serentak di seluruh Indonesia. Program yang digelar oleh TNI AL ini bisa membantu mensukseskan program dari pemerintah yang ingin mencerdaskan anak-anak bangsa di masa depan. TNI Angkatan Laut berkomitmen mewujudkan program makan bergizi gratis untuk para pelajar yang dicanangkan oleh pemerintah menuju generasi emas 2045. Di Jakarta, kegiatan ini ditinjau langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali. TNI AL menyediakan lebih dari 1.000 porsi makan bergizi untuk pelajar peserta makan bergizi gratis yang ditargetkan oleh pemerintah, meliputi usia siswa sekolah dasar, SD, sekolah menengah pertama, SMP, hingga siswa usia sekolah menengah atas atau SMA. Kita nantinya ke depan akan menyiapkan 96 titik untuk dapur umum. Sekarang yang sudah ready dan sudah uji coba udah ada 18 titik dan sudah mengundang para siswa sekolah juga untuk menikmati makanan bergizi gratis ini. Program makan bergizi gratis yang diinisiasi pemerintah merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta mengupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam mensukseskan program nasional makan bergizi gratis. Berbagai persiapan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta dalam menyambut program nasional makan bergizi gratis yang akan diberlakukan mulai tahun 2025 mendatang. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengharapkan program unggulan Presiden Prabowo ini bisa melibatkan peran UMKM maupun aspek pendukung lainnya dalam rangka memberdayakan aktivitas ekonomi masyarakat lokal. Pemkab Kulon Progo juga siap berkolaborasi dan melakukan pembinaan hingga pendampingan untuk pelaku UMKM agar dapat memenuhi standar dalam ekosistem penyelenggaraan program ini.
apa yang ada di dalam makan bergizi ini masyarakat kita bisa diberdayakan itu dalam rangka mungkin sesuai dengan produknya. Bicara on farm kita juga punya kan produk-produk mungkin kayak beras, sayuran, untuk lauk pauk. Sementara kalau bicara off farmnya harapannya para pelaku UMKM yang mengolah ini dari kelompok-kelompok mungkin para di kuliner, ada yang mungkin dia nyiapkan sayurannya, masak sayurannya, dan semuanya ini harapannya bisa ada dampak multiplier effect dari masyarakat Kulon Pro. Ini makanya kita membangun dengan teman-teman kelembagaan itu penting. Tidak hanya satu-satu, tapi kalau mereka bergabung dalam sebuah wadah mau bumkal atau mau koperasi, itu kan kekuatannya akan besar. Kedepan program makan bergizi gratis ini diharapkan bisa lebih banyak melibatkan UMKM sehingga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat di daerah. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun Jambi menggelar uji coba makan bergizi gratis bagi siswa dan siswi SD dan SMP di lingkup Kabupaten Sarolangun. Uji coba ini dilakukan secara serentak di 11 kecamatan dengan jumlah 13.000 siswa-siswi SD dan SMP yang ada di Kabupaten Sarolangun. Uji coba program makan bergizi gratis bagi siswa-siswi SD dan SMP yang menjadi program andalan Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dilakukan di Kabupaten Sarolangun, Jambi. Program makan bergizi gratis yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun ini digelar secara serentak di 11 kecamatan yang dipusatkan di SMP Negeri 2 Kabupaten Sarolangun. Saat ini ada 13.000 siswa-siswi SD dan SMP yang mendapatkan makanan bergizi gratis dari pemerintah Kabupaten Sarolangun berupa nasi putih, ayam goreng, tahu goreng, buah-buahan, dan susu. Makan sehat bergizi hari ini kita pusatkan di SMP 2 Sarolangun. Sedang yang ini serentak ya di 11 kecamatan sekolah SD SMP yang ada di Kabupaten Sarolangun di 11 kecamatan. Kita pusatkan yang Kabupaten Sarolangun yang di Kecamatan Sarolangun di SD 2 Sarolangun, di SMP 2 Sarolangun. Sedangkan yang lain kita serentak meluncingnya lewat daring ya. Dalam jaringan mereka hadir, tetapi ketika kita launching bersamaan makan semuanya. Saat ini pemerintah Kabupaten Sarolangun menggandeng Basnas dalam alokasi anggaran untuk penyaluran makan bergizi gratis bagi para siswa. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Dat Lianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Malaysia yang dijadwalkan hari ini batal dilakukan. Kabar ini disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam unggahan di platform Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Senin 23 Desember 2024 sekitar pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Kedatangan kepala negara di tanah air setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi D8 di Kairo, Mesir. Tampak menyambut kedatangan Presiden Prabowo antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Terlihat menyambut pula Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Selanjutnya, Presiden Prabowo melakukan rapat terbatas dengan para pejabat penyambut di ruang tunggu Naratetama, Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Momen libur Nataru menjadi waktu puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat, sehingga memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar acara Level Up UMKM yang dilangsungkan di Urban Forest, Cipete, Jakarta Selatan. Mutia Hafid menyampaikan cara menghadapi dunia digital yang sudah semakin maju dengan adanya artificial intelligence. Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid, menjadi salah satu pembicara dalam acara Level Up UMKM yang diselenggarakan di Jakarta. Dalam paparannya, Mutia Hafid menyampaikan bagaimana cara menghadapi dunia digital yang sudah semakin maju dengan adanya artificial intelligence. Dalam kesempatan ini, Menteri Komunikasi dan Digital juga ingin meningkatkan pemanfaatan uang digital di UMKM pada tahun 2025 mendatang. Salah satu tugas dari Kementerian Komunikasi dan Digital kan juga untuk meningkatkan literasi digital, dan kita hari ini kita fokus ke UMKM karena kita juga ingin mendorong target Presiden yaitu 8% pertumbuhan ekonomi. Kami merasa bahwa salah satu terobosannya bisa dilakukan melalui digitalisasi khususnya di bidang UMKM. Di lain atau di luar dari mungkin program-program lain yang sudah dijalankan oleh kementerian lain. Menurut Mutia Hafid, dengan adanya uang digital diharapkan pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM yang sudah bertransformasi digital bisa naik di tahun depan. Dari Jakarta, Hilda Ramadanti, Andri Panca, TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendapat penghargaan sebagai lulusan terbaik program studi Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia periode wisuda Desember 2024 di Unair. Menjadi salah seorang wisudawan dengan gelar doktoral yang digelar Universitas Airlangga, Surabaya. Tak sekedar lulus, AHY menjadi wisudawan terbaik program doktoral bidang pengembangan sumber daya alam. Ia juga diberi kesempatan untuk memberikan sambutan di hadapan para guru besar dan ribuan mahasiswa Unair. AHY memberikan apresiasi kepada Unair yang terus berkembang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mencetak sumber daya manusia berkualitas. Universitas Airlangga. Saya juga mendapatkan penghormatan sebagai wisudawan terbaik program doktor, di mana saya mengambil pengembangan sumber daya manusia, human capital, yang tadi saya juga mewakili seluruh wisudawan, wisudawati, kurang lebih dari 900-an orang lebih yang di wisuda hari ini, di depan segenap sivitas akademika Unair dan juga keluarga para wisudawan. Tentunya kami ingin bisa mengkontribusikan segala ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang didapatkan selama pendidikan di kampus ini di profesi masing-masing, di dunia pengabdian masing-masing, termasuk saya yang saat ini mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra juga turut diwisuda dalam program Doktor Unair Surabaya. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan transformasional bagi perjalanan bangsa yang memberi ruang untuk memahami dan meresapi setiap arahan pemimpin bangsa. Dalam prosesi wisuda ini, AHY didampingi sang istri Anissa Pohan dan putri Almira Tunggadewi Yudhoyono. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Kementerian Kebudayaan menggelar pentas kebudayaan di Hari Bebas Kendaraan Bermotor kemarin. Pentas ini sekaligus merayakan masuknya sejumlah seni budaya Indonesia ke dalam catatan warisan budaya UNESCO. Sejumlah seni budaya asli Indonesia yang baru-baru ini diakui dan masuk catatan warisan budaya UNESCO adalah kebaya, alat musik kolintang, dan reog Ponorogo. Oleh sebab itu, Kementerian Kebudayaan menggelar pentas seni bertajuk Kebaya Lintas Generasi. Mulai dari pentas tari, musik, dari berbagai komunitas hadir memeriahkan perayaan tersebut.
Ini adalah bagian juga dari upaya kita melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan budaya kita dalam rangka untuk mensyukuri bahwa warisan budaya, terutama yang 3 terakhir ini, menjadi pengakuan dari warisan budaya dunia. Nah, pemirsa, kabar tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Kabar Petang. Saya Shena Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.